Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini akan belajar satu tema. Di mana mujizat Yesus yang membangkitkan Lazarus. Kita akan membaca dari Injil Yohanes, panjang ya, pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Tetapi saya akan membaca beberapa ayat dan silakan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Mari kita akan membaca yaitu mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Yohanes 11 ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kita lompat langsung ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania itu terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, segera, cepat. Itulah ciri khas orang modern sekarang ini. Mereka berkata tidak cepat, tidak dapat. Tidak segera, kehilangan kesempatan. Itulah sebabnya orang itu sering tidak mau, sering tidak sabar mengikuti proses. Karena proses itu membutuhkan waktu, proses itu menguras tenaga, bahkan pikiran, bahkan ngeluarin dana. Proses juga membuat orang itu capek. Sekarang ini loh begitu banyak orang yang mau gampang itu, mau cepet dan gak mau repot. Nah, karena budaya serba cepat ini, akhirnya timbullah berbagai masalah dalam kehidupan bersama. Baik dalam kehidupan berkeluarga, kita bisa ngelihat yang satu cepetnya banget, yang satu lembe-lembe. Itulah saudara penyebab gregetan keluar, betul? Kenapa? Karena saling gak sabar dan gak mau ngerti. Dalam berjemaat, dalam bermasyarakat juga demikian, timbul berbagai masalah. Bersegeralah, jangan terlambat. Saudara, ini juga seruan daripada keluarga Maria Marta. Nah, saudara, dikatakan ada satu keluarga di Betania. Keluarga ini terdiri dari Marta, Maria, dan Lazarus. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan.
Bahkan jelas firman Tuhan katakan, Maria itu siapa? Dia pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur. Lalu menyekanya dengan rambutnya. Lu dahsyat saudara. Mereka mengasihi Yesus. Dan Yesus pun sangat-sangat yaitu mengasihi mereka. Nah sekali waktu mereka ini punya problem. Problemnya serius banget. Dikatakan Lazarus sakit. Lalu mereka pun mengabari Yesus. Dikatakan Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Saudara ketika mendengar kabar itu, yang terjadi dikatakan, Yesus gak segera datang ke Betania. Lalu menyembuhkan Lazarus, enggak. Tapi justru Yesus dengan sengaja tinggal dikatakan 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Padahal saudara maunya Marta, Maria adalah Yesus cepat datang. Kalau engkau datang, engkau pasti bisa menyembuhkan Lazarus. Tapi yang terjadi kecelek, Tuhan tidak segera datang. Nah saudara, dari ini kita dapat memetik satu pelajaran. Pelajaran yaitu yang dikasih Tuhan itu tidak membebaskan kita dari sakit penyakit atau musibah lainnya. Kita melihat walaupun Lazarus orang yang amat dan paling dikasih Yesus. Tetap saja dia mengalami suatu sakit, betul? Bahkan sakit telo nemen banget. Yang akhirnya membawa kepada kematian. Karena itu saudara jangan sampai kita punya pemikiran. Kalau sudah mengasihi Tuhan Yesus dan dikasih oleh Tuhan, wow pasti seger waras ya, pasti aman. Pasti wes kita tuh gak pernah sakit, selalu ciengang, selalu sehat. Enggak juga saudara, kenapa? Soal sakit. Setiap manusia bisa sakit. Sakit itu juga merupakan hal yang alamiah. Yang akan dialami yaitu setiap manusia. Saudara ada seorang yaitu Yuki Kawauchi. Dia merupakan juara Boston Marathon tahun 2018. Dari namanya kita tahu dia adalah orang Jepang. Nah di dalam perlombaan maraton itu dikatakan wah banyak pelari-pelari yang bertumbangan. Karena jaraknya agak enteng ya, jaraknya sangat panjang sekali. Lalu orang-orang yang bertumbangan ini dengan kesel sekali. Dia mengatakan, yo aku gak gol dari maraton ini. Karena apa? Lah gara-gara cuaca ekstrim yang terjadi pada saat perlombaan berlangsung. Karena memang pada saat itu cuaca begitu dingin. Sampai mencapai 3 derajat Celcius. Saya bisa bayangkan ademe kaya opo. Saudara ketika saya berada di Cungko 10 derajat. Wes gak bisa apa-apa kayak pitik gitu ya. Kayak ayam yang gak bisa ngapa-ngapain. Dingin. Ini 3 derajat saudara. Itulah sebabnya banyak orang cego cari alasan. Aku gak menang dari maraton. Karena gara-gara itu cuaca ekstrim. Tapi tidak demikian dengan Yuki. Di dalam sesi wawancaranya, Yuki berkata, bagi saya cuaca begini, gak apa-apa itu malah membuat aku tidak pernah menyerah. Membuat aku makin semangat. Saudara Yuki tidak menyalahkan alam. Dia tidak menyalahkan cuaca ekstrim. Dia tidak menyalahkan orang lain. Tetapi yang luar biasa adalah dia tetap semangat menjalani larinya. Dan gol berhasil. Demikian pula dengan rasul besar yaitu Paulus. Karena ada duri dalam daging. Yaitu ada penyakit yang tidak disembuhkan. Maka yang terjadi rasul gede ini juga tidak menyalahkan keadaan. Apalagi menyalahkan Allah. Tetapi Paulus malah bisa berkata, kasih karuniamu itu loh cukup bagiku. Paulus mampu bertahan.
menghadapi penyakitnya. Dan akhirnya kita bisa membuktikan Rasul Paulus ini menjadi rasul yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita bisa merespon sakit penyakit. Itu bukan dengan menggerutu, dengan menyalahkan Allah. Tetapi biarlah kita malah datang kepada Allah. Berseru kepada Dia. Dan tetap berharap kepada Dia. Kita mungkin tidak disembuhkan memang secara instan. Mungkin juga kita tidak disembuhkan malahan sama sekali. Tapi sama seperti Ayub, kita bisa tetap terus bersandar dan percaya kepadanya. Saudara jujur, biasanya di saat kita ini menghadapi masalah, kita itu akan lebih terfokus pada masalah tersebut. Karena fokus pada masalah, maka tanpa disadari mulai membuat kita menjauh dari sang sumber yang ada, yaitu Tuhan. Dan hal itu tidak membuat kita akhirnya bisa berpikir jernih. Malah membuat setiap kita depresi. Kita stres, lah kok ngene toh Tuhan. Saudara ingat, kita harus memiliki hati seperti Nabi Ayub. Ayub itu sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun kita bisa melihat musibah, masalah, penyakit dan macam-macam. Wow, menimpa dia di dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa adalah Ayub tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat Tuhan mengembalikan hidupnya dan memberikan Nabi Ayub berkatnya malah berkali-kali lipat. Karena itu saudara percayalah, Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dan Dia pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung penderitaan. Dan berjalan bersama kita dalam setiap langkah kita. Ya saudara, enggak ada kok masalah. Penyakit yang kita tanggung lebih besar dari kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih Tuhan itu loh pasti memiliki sebuah alasan dan maksud yang baik dengan apa yang menimpa kita. Jadi kita tuh hanya perlu apa? Perlu meminta kekuatan kepadanya. Selebihnya apa? Ya selebihnya biarlah Tuhan yang berkehendak. Itulah sebabnya ada orang itu berkata gini, Haya rasanya aku ini makin dekat dengan Tuhan. Aku ini makin gandol Gusti dikatakan ya. Makin mengasihi Dia. Makin menggebu-gebu memberi kepada Tuhan. Makin melayani. Lah kok persoalanku makin banyak. Begitu banyak orang menggerutu sedemikian rupa. Tapi saya mau katakan saudara. Dekat dengan Yesus ada persoalan. Tapi jauh dengan Yesus saya juga mau katakan ada persoalan juga. Tapi bedanya kalau kita dekat Yesus, punya Yesus. Tuhan sendiri berkata, boleh kok kamu jatuh, boleh kamu mengalami segalanya. Tapi engkau tidak tergeletak karena tanganku selalu memegang engkau. Kamu boleh mengalami masalah. Tapi kamu tidak sendirian. Karena aku menggendongmu, aku menemanimu, aku bersamamu. Karena itu biarlah setiap kita tetap percaya kepada Dia. Saudara saya mau katakan tidak seorang pun yang imun atau kebal terhadap kesulitan dan kesusahan. Tetapi mereka, saya katakan, orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan kekuatan. Yang akan mendapatkan penghiburan dan kemampuan untuk menjalaninya. Saudara, kalau kita ini lemah, kalau kita yang lemah ini ditempelkan dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka kita pun tidak akan dipatahkan, betul? Kan itu biarlah kita selalu menempel dekat, yaitu dengan Tuhan. Nah di dalam ayat 20-21 dikatakan demikian. Ketika Marta mendengar
bahwa Yesus datang. Ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, inilah Marta. Marta adalah tipe orang yang sibuk, tipe orang yang gerusa-gerusu, dan responnya agak over. Marta lari kepada Yesus, lalu berkata, piye toh Tuhan, kowe kok terlambat. Kenapa menunda kedatanganmu? Kalau engkau tidak terlambat, pasti saudaraku tidak mati. Dengan kata lain apa? Marta ini ngersulo ya, getun banget, terlambat datang sih. Sehingga terjadilah hal seperti ini. Nah saudara, memahami kegundahan Marta. Maka jelas dalam ayat 24-25, Yesus memperkenalkan dirinya. Siapa dia? Yaitu sebagai kebangkitan dan hidup. Yesus adalah sumber kuasa kebangkitan dan hidup kekal. Yesus itu sanggup membangkitkan orang mati secara jasmani maupun rohani. Saudara, kebangkitan dan hidup itu melekat pada diri Yesus. Dan kita pun sebagai orang percaya akan langsung mendapatkan jaminan kebangkitan dari kematian untuk masuk yaitu ke rumah Bapa ketika kita mengambil keputusan untuk percaya Dia. Saudara, keyakinan bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan dan hidup. Wow, itu sangat penting bagi murid Tuhan dan juga bagi setiap kita. Saudara, Yesus itu sengaja dia menunda datang ke tempat Lazarus. Kenapa? Karena dia ingin mengajarkan tentang kebangkitan. Itu secara teori dan praktek. Karena itulah saudara, menurut perhitungan dan pandangan manusia, apalagi Marta, Tuhan itu sudah terlambat. Bahkan saat Yesus tiba, Lazarus wis dikubur malah. Sudah dikubur selama berapa hari? 4 hari. Kita tahu secara akal. Dikubur 4 hari piye ceritanya. Pasti sudah membusuk. Tapi yang terjadi adalah, percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu ada di dalam genggamannya. Di dalam rencananya yang indah. Karena itu kita ngelihat sesampainya di kuburan Lazarus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan itu cuma berkata, Lazarus, marilah keluar. Saudara, sangat dahsyat sekali. Benar-benar Lazarus keluar. Dan dia bangkit. Tuhan membangkitkan Lazarus yang telah mati dan dikubur selama 4 hari. Sebagaimana dikatakannya, akulah kebangkitan dan hidup. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, bagaimana? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, singkat kata, Tuhan melakukan mujizat yang jauh lebih besar daripada cuma menyembuhkan. Ia menghidupkan orang mati. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberi hidup. Saudara yang dikasih, Yesus itu bukan hanya mengajar, yaitu tentang kebangkitan. Dia pun sanggup membangkitkan orang mati. Yesus itu bukan hanya guru yang hebat, yang ciamik, tetapi dia benar-benar adalah Allah yang berkuasa. Kebangkitan dan hidup kekal bukan impian tanpa kepastian. Kenapa? Karena Yesus adalah jaminan kita. Nah saudara-saudara, melalui mujizat Yesus membangkitkan Lazarus, apa yang dapat kita pelajari? Ada 2 hal yang dapat kita pelajari.
Yaitu pertama, percayalah bahwa kematian itu bukan hal yang menakutkan. Saudara mendengar kata mati, sudah banyak orang keder. Padahal kematian itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di dunia ini loh nggak ada yang abadi, betul? Semua manusia siapapun dia pasti akan mengalami yaitu kematian. Kenapa? Karena kematian itu merupakan konsekuensi dari dosa dikatakan dalam Roma 6:23. Itulah sebabnya tidak ada yang abadi. Wong hidup manusia itu pun cetek banget, singkat banget. Hidup manusia kalau kita ngelihat di dalam Alkitab digambarkan seperti rumput yang sebentar, wah hijau maglong-maglong. Gak taunya layu setelah itu dan dibuang dan dibakar. Selain itu digambarkan hidup manusia, aduh singkat banget. Manusia itu seperti uap. Kalau kita ngelihat uap sebentar ada, kemudian menghilang. Itulah hidup manusia di dunia. Kematian itu lo tidak bisa ditahan. Kematian itu lo tidak bisa ditunda. Dan kalaupun tertunda, itu cuma sesaat. Karena kemudian hari pasti akan mati. Buktinya apa? Sama seperti Lazarus. Lazarus dibangkitkan, tertunda untuk mati. Tapi akhirnya piye? Akhirnya ia juga harus mati lagi. Saudara kalau ngomong mati, memang ada orang yang tidak mengalami kematian secara fisik. Tapi itu hanya kekecualian, betul? Misalnya kalau kita ngelihat dalam Alkitab, ada enggak orang yang enggak mati, enggak dikubur, tapi langsung terangkat ke surga? Ada enggak? Elvan? Evan? Ada? Tuh. Ada. Ya, Henok. Musa. Diyakini langsung dia terangkat ke surga. Loh iya enak ya. Lalu siapa lagi? Nabi Elia. Dikatakan ia tiba-tiba naik dan terangkat ke surga. Malah diiringi dikatakan dengan kedatangan kereta dan kuda berapi. Sehingga Elia pada waktu itu dipisahkan dari muridnya yaitu Elisa. Selain itu saudara semua manusia saya katakan mati kok. Ada kuburannya. Tokoh agama atau pendiri agama pun mati. Seorang raja, seorang presiden mati enggak? Juga mati. Seorang penyair yang terkenal Chairil Anwar. Dia berkata, aku ingin hidup berapa? 1000 tahun lagi toh kenyataannya. Dia mati pada usia muda. Dari sini saya mau katakan, memang benar. Kematian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Yaitu dari kehidupan. Nah, kalaupun dikatakan, oh Tuhan, kayak aku urip sing dawa toh Tuhan, boleh. Kalaupun Tuhan mengaruniakan kita kesempatan hidup, mengaruniakan kita masing-masing umur panjang, ya pujilah Tuhan, betul? Namun yang lebih penting adalah selama kita dikasih hidup, apa yang sudah kita perbuat ini penting. Apakah hidup kita ini sudah menghasilkan buah? Jangan cuma dikatakan ya berdaun lebat begitu saja. Kalau kita menengok ke belakang lihatan pohon alpukatnya sudah banyak daunnya. Maka seorang jemaat berkata, "Loh Kak, brodolono ya, daun-daunnya dibrodoli." Dan saya coba daunnya dibrodoli piye. Tapi ketika daun-daunnya dibrodoli, benar. Muncullah kemudian tunas-tunas baru dan muncullah mau berbunga. Demikian pula dengan hidup kita. Kita kalau diberi kesempatan sekarang hidup, ojo disia-siakno. Jangan cuma eng-eng saja. Prinsip hidup kita harus seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, oh bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau aku hidup harus piye? Menghasilkan buah. Dia tulis di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Kenapa Rasul besar Paulus mengatakan mati adalah keuntungan?
Karena dia katakan dia dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Yaitu dengan tubuh kebangkitannya. Karena hanya dengan tubuh kebangkitanlah manusia itu bisa bertemu dengan Tuhan. Lalu piye dengan tubuh kita yang fana ini? Ya akan balik meneh. Kembali lagi jadi apa? Jadi debu tanah. Kenapa? Ya karena memang firman Tuhan katakan dari situlah manusia diambil. Nah ketika kita nanti di surga, manusia akan hidup dalam kekekalan. Dan jelas sekali firman Tuhan katakan di sana lo tidak akan ada lagi ratapan penderitaan dan tangis. Yang ada adalah pujian dan sukacita. Wah luar biasa sekali. Itulah sebabnya Yesus mau menegaskan, hei manusia, tidak takutlah, jangan takut dalam menghadapi kematian. Saya tergugah sekali ketika Susana Wesley, ini adalah seorang ibu yang dahsyat ya, yang bisa menghasilkan banyak pendeta. Keturunannya ini anak-anaknya banyak pendeta. Dan ketika dia mau meninggal dunia, ketika ditunggui oleh anak-anaknya, dia berkata, anak-anakku, nanti setelah Tuhan panggil aku, ojo ratap tangisan yang keluar. Tapi puji-pujian mazmur kepada Allah harus engkau panjatkan. Kenapa? Karena ia tahu bahwa di seberang sana ada pengharapan yang indah. Di seberang sana tidak ada lagi kesedihan dan kesusahan. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Saudara, Yesus ini menegaskan pada Marta dan Maria bahwa saudaranya Lazarus akan bangkit. Nah, perkataan Yesus ini adalah suatu pengharapan yang pasti. Dan apa yang dikatakan Yesus, saya berani pastikan, pasti terjadi dan digenapi. Karena itu saudara-saudara, mari berterima kasihlah untuk paket keselamatan berupa hidup kekal dan jaminan kebangkitan dari kematian jasmani untuk masuk surga yang Tuhan janjikan dan berikan bagi kita. Karena itu saya mau ingatkan, tidak perlu lagi kita dicekam ketakutan akan kematian. Pendeta Billy Graham saja pernah mengatakan demikian suatu hari ya. Kalau kalian mendengar berita duka, katakan ya. Kalau ada orang meninggal kan selalu ada berita duka cita. Dikatakan berita duka kalau saya meninggal. Jangan percaya. Karena saat itu sebetulnya saya sangat-sangat bahagia. Karena bisa pulang ke rumah di surga. Nah bagaimana dengan saudara? Saudara-saudara, hari ini kebangkitan itu juga akan terjadi saudara. Yaitu di dalam hidup kita semua. Apa yang pernah mati dalam hidup kita, mari kita rasakan dan kita koreksi diri kita. Apakah itu kondisi keluarga kita? Saudara, kalau saya melihat keadaan kehidupan rumah tangga saat ini carut marut. Begitu banyak sekali masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang membuat saya cuma, apakah ini memang benar-benar sudah akhir zaman dan orang-orang hidup seenaknya sendiri? Saudara, hari-hari ini banyak kehidupan rumah tangga kena masalah, ada masalah uang lah, masalah utang lah, masalah anak lah, masalah pendidikan lah, masalah komunikasi lah, dan macam-macam membuat kehidupan rumah tangga rasanya sudah bilang habis. Begitu banyak sekarang ini masalah ekonomi terjadi. Banyak orang gero-gero piye ini. Gulung tikar. Piye ini tokoku. Tidak ada harapan lagi. Saudaraku yang terkasih. Hari-hari ini deklarasi daripada Yesus. Yang mampu membangkitkan Lazarus yang mati. Itu dahsyat. Ketika saudara percaya, maka kebangkitannya juga akan memulihkan kita semua. Memulihkan keluarga kita. Mungkin memulihkan kesehatan, keuangan, dan pekerjaan kita. Kuasa Allah yang membangkitkan Lazarus
lebih sanggup untuk membalikkan keadaan kita yang seolah-olah aduh tanpa harapan dan sudah porak-poranda. Percayalah. Percayalah. Apa yang sudah mati dan seolah-olah tidak ada harapan di mata kita manusia dapat dibangkitkan kembali oleh kuasa Allah. Amin. Saudara, saya mau tutup dengan satu cerita. Pada suatu saat iblis itu membuat iklan bahwa ia akan mengobral alat-alat kerjanya. Nah, tepat pada hari H, iblis itu memajang seluruh alatnya lengkap, yaitu dengan harga jualnya untuk dapat dilihat oleh calon-calon pembeli yang ada. Jadi bayangkan seperti kita ini mau masuk ke supermarket. Gak usah jauh-jauh pergi ke Superindo. Maka mungkin barang-barang yang dijual di Superindo karena tertata baik pasti sangat menarik, betul? Apalagi kalau ada diskonnya. Tanya sama Anggi, sudah pasti akan ada di Superindo gitu ya. Kenapa? Setiap kita ini senang melihat barang yang bagus ada diskonnya dan macam-macam ya. Apalagi ngelihat barang-barang rasanya sangat berguna, pengen ngambilin kabeh, katanya Bu Marwiyah begitu ya. Nah, demikian juga ini alat-alat yang dijual sama si iblis. Alat-alat itu adalah dengki, iri, tidak jujur, tidak menghormati orang tua, tidak berterima kasih, malas, pendendam, dan masih banyak alat-alat lainnya. Didol semuanya. Didiskon. Dan di pojok display ada satu alat. Padahal bentuknya sederhana, wes lusuh lagi, usang. Tapi ketika dilihat-lihat, loh, lah kok harganya kok malah melangit. Harganya kok dukur banget, melampaui harga-harga lainnya. Nah, akhirnya hal ini memancing rasa penasaran pembeli. Lalu tanya, apa sih nama alat itu? Kok harganya kok mahal sekali? Padahal loh wes kelihatan usang. Maka iblis menjawab, iya memang. Alat ini mudah dipakai dan berdaya guna tinggi. Saya ini bisa masuk dengan mudah ke dalam hati manusia yang menggunakan alat ini. Begitu saya berhasil jebret masuk ke dalam hati manusia. Wah, gampang tenan. Saya melakukan apa saja yang saya inginkan. Pasti wong iku nurut. Nah, barang ini begitu penting banget buat saya, makanya tak dolarang. Lagian sebagian besar manusia gak roh kalau alat ini adalah milikku. Maka cepet-cepet orang itu tanya, barang apa jenengi? Barang itu namanya putus asa. Saudara, hati-hati. Hati-hati dengan sikap mudah putus asa. Orang yang putus asa itu adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Orang yang putus asa itu mudah ditunggangi oleh iblis. Sehingga gampang mengambil jalan pintas. Karena itu jangan biarkan diri saudara putus asa. Berharaplah pada Tuhan. Orang yang putus asa itu menganggap bahwa masalahnya aduh gede, terlalu gede sehingga dia merasa wes gak sanggup aku menanggungnya. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak mengandalkan Allah. Menganggap masalahnya lebih gede dari Tuhan yang dipercayai dan disembahnya. Orang yang putus asa itu biasanya adalah orang yang mudah minder, saudara. Karena mudah minder, maka dia akan menjauhkan diri, yaitu dari orang-orang lain. Saudara, dengar, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Karena itulah firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua
yang letih lesu dan berbeban berat. Oh, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, untuk mengalahkan keputusasaan itu, datanglah pada Yesus. Dialah yang sanggup memberi kelegaan dan ketenangan bagi kita. Jadi sekali lagi, buang jauh-jauh putus asa dalam hati kita. Percayalah, hidup dalam Yesus ada pengharapan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.